Si apa audio kita nih? Ini Bang. biasanya pagi-pagi boker dulu biasanya kan, ini nggak usah kali kamu ngerti. Mantap. Oh. Tadinya ngerti, sekarang udah makin ngerti. Nomor 12-13 ya? Agak berat memang itu, Bang. Itu bolak-balik harus. Ya, itu memang dia namanya ujinya dibolak-balik, keluar masuk, Bang. Keluar masuk. Ingat kali si Dudi itu ya, Kak Nana. Iya. Ntar ya Kak, coba awak share screen ya. Kemarin udah sempat buat juga yang uji T. Dalam Word-nya. Ini data dari Bang Eka kemarin. Mungkin kakak abang udah punya semua. Ini lebih rapi datanya. Nah ini ya contohnya ya. Mungkin nanti untuk latihannya bisa dilihat dari step-stepnya di sini ya Bang Kakak. Jadi yang ini kita masuk ke uji yang dari sederhana dulu ya. Jadi di sini T independent, uji T dependent, dan general linear model repeated measurement. Nah ini kita lihat datanya seperti ini ya. Jadi ada data responden. Nah ini kan dibagi berdasarkan jenis kelamin. Kemudian ada data berat badan awal, data berat badan setelah 2 minggu, data berat badan setelah 1 bulan. Ya, jadi kategorinya itu ya, kategorinya ya. Satu jenis ya. Iya Bang. Yang ini berarti kan kalau kita lihat nih berarti kalau uji T independen, berarti kita ingat lagi variabel independennya kan data kategori 2 kategori. Laki-laki perempuan ya. Laki perempuan. Data variabel dependennya data numerik. Nah, berarti ini kan berat badan nih. Berat badan. Ya, nanti kita tinggal pilih nih mau berat badannya mau yang berat badan awal, mau kita hubungkan dengan berat badan awal kah? Mau kita hubungkan dengan berat badan setelah 2 minggu kah? Atau kita mau hubungkan dengan berat badan setelah 1 bulan? Nah, coba ya Bang. Nah, ini jadi analisa uji T independen. Ini tadi ya. Variabel independen, data kategorik 2 kelompok. Variabel dependen nih Mas. Salah Siti. Variabel dependennya data numerik. Syaratnya data numerik terdistribusi normal untuk uji T independen. Karena ini uji parametrik. Kan Bang? Nah ini maka supaya kita mudah, kita buat dulu hipotesanya. Hipotesa pada penelitian ini. Kan berarti hipotesa 0 itu dianggap yang netral. Berarti tidak ada perbedaan berat badan berdasarkan jenis kelamin. Jadi variabel independennya tadi berat badan, yang dependennya jenis kelamin ya? Iya Bang. Oke. Kemudian yang hipotesa alternatifnya ada perbedaan berat badan awal berdasarkan jenis kelamin. Ini Siti tampilkan Word ya Bang. Kalau SPSS ditampilkan agak berat di laptop Siti. Iya. Copy paste aja mulai tadi. Nah ini ada. Nah jadi yang pertama kita lakukan itu uji normalitas data. Nah, ini uji normalitas datanya dilakukan pada yang data numerik. Jadi data numeriknya kan ada ada 3 nih kan, pilih salah satu nih. Kalau Abang mau pakai T independen kan berarti variabel independennya 1 ya. Iya. Ya, data variabel independennya 2 kategori, variabel dependennya 1. Jadi terserah mau dihubungkan dengan yang mana. Siti ambil contoh, Siti hubungkanlah jenis kelamin dengan berat badan awal. Oke. Tadi Siti. Siti, sorry. Tadi kan jenis apanya tadi kan variabel dependennya jenis kelamin ya? Variabel dependennya variabel yang dipengaruhi, Bang, berarti berat badan. Jenis kelamin. Oh, berat badan, sorry. Iya, numerik ya. Iya. Dependennya yang jenis kelamin, dependennya baru berat badan. Iya. Terbalik tadi. Oke, salah. Oke, sip, lanjut. Oke, Bang. Jadi yang pertama kita lakukan uji normalitas data dulu. Yang pertama ini ya cara-caranya ya, Bang. Mungkin bisa dicoba nanti di SPSS-nya, tinggal dimasukkan aja sesuai step ini. Nah, keluarlah dia ini. Siti melihat normalitasnya pada berat badan awal, karena yang mau Siti nilai kan jenis kelamin dengan berat badan awal. Karena kita pakai uji T independen. Keluar ini
Nah, kita lihat karena Normal dia itu. cuma 17 orang, Sapphire Wilk. maka Bukan pakai Wilk. Sapphire Wilk. Wilk. Nah, ini Oh, jadi dia tetap dua-dua keluar ya. KS sama SW ini tetap dua-dua keluar ya. tetap Kita Bang, pilih ha-ha. yang mana? Kita pilih yang mana kalau dia di bawah, sampelnya di bawah. Berapa tadi? 50. Kalau di atas 50 ya, 50 pakai yang Kolmogorov, Bang. Nah, kalau yang di bawah 50 ini Sapphire. Sapphire. Nanti Wilk, bukan Wilk. Oke. Wilk. nambahin ya. Nanti itu Kolmogorov Smirnov tuh ada 2. Nanti ada caranya yang untuk Kolmogorov Smirnov yang biasa sama yang uji yang ada sekalian Kolmogorov sama Sapphire Wilk ini. Ini Nanti aja mungkin dulu kalau ada apa? waktu Ya kita- bingung ya. Yang Ini dulu, Ja. simpel, Ya. Iya, Ini Ja. aja dulu ya. Enggak, maksud saya Iya, boleh sih, tapi ya ini dulu normalitas. dah. Iya, ya. tes normalitas ini ada 2 Kolmogorov Smirnov. Nanti takutnya salah buat Ya, di SPSS. Bukan, maksudnya saya cuma bilang ini aja. Nanti kalau misalnya yang ini ada nanti klikan yang beda, nanti Kolmogorov Smirnov yang biasa ada yang klikan yang beda juga gitu loh nanti. Nah, ini yang mana nih Pak, yang pakai jadinya? Kolmogorov yang biasa atau yang crispy? Ini enggak, maksudnya Lilipos. Ini maksudnya ada yang Sapphire Wilk-nya. Oh, Abang iya, ini iya. nanti yang Kolmogorov Smirnov ini, Abang ngambilnya stepnya yang begini, Bang. Nanti yang ini. Tapi Nah, kalau ini yang aja udah. Ha. Yang kalau berseri- Kolmogorov Smirnov yang dibilang Arviza itu Arviza. nanti ada lagi pilihannya, Bang. Oh, itu crispy itu berarti. Ini original aja, Ja. Crispy Iya, pedas. maksudnya jangan salah pula nanti ininya. Oh ya, apa enggak ya, lah. Enggak. Kita ikut Siti aja. Yuk. Thank you, Ja. Thank you. Thank you, Ja. Oke, Bang, lanjut ya. Nah, jadi karena ini kita lihat kan, ini N-nya 17, maka kita lihat nilainya yang Sapphire Wilk. Ini 0,359 kan. Nah, kalau kita ini P, syaratnya kan P lebih dari 0,05, maka H0 Normal. diterima. Ya, H0 Nol diterima. diterima di sisinya. Oke, sip. Ya, H0 diterima. Artinya data terdistribusi normal. Ya, Bang. Ya. Oke, jadi untuk penyajiannya kita sajikan dengan min plus minus Min. standar deviasi. Yes, ACC. Oke. Nah, Kalau dia selesai. nggak normal pakai median ya. Kalau nggak normal ya. Ya, Bang. Oke. Ya. Oke, lanjut. Oke. Setelah itu kita lanjutkan uji ininya, uji hipotesis. Ya, jadi keluar kan Bang hasilnya seperti ini. Nah, ini kita lihat nih. Jadi yang kita hubungkan ini kan jenis kelamin tadi 2 kategori ya Bang, laki-laki, perempuan. Nah, ini berat badan awalnya. Nah, nanti ini datanya ini bisa kita pakai untuk menyajikan data tadi. Nah, kemudian kita masuk ke independent independent sample test. Oke. Kita lihat dulu ini si Lieven testnya. Nah, Lieven ini apa pula hantunya ini Lieven ini? Ini untuk Apa makhluknya ini? Homogenitas. Makhluk apa ini? Jelaskan dulu Sid. Ini makhluknya baru tiba-tiba muncul ini makhluk apa? Makhluk Bang, ajaib. Lieven. Alien. Ah? Ya. Bang, Lieven test ini dia untuk menilai variasi data, varian data. Menilai Atau varian data. homogenitas data. Jadi kalau data numerik itu Bang, dia pertama harus dilakukan uji normalitas. Ya, Kalau oke, normal, setuju. nah kita lihat Ya, lagi tuh setuju. varian datanya homogen atau tidak. Nah, untuk menilai varian datanya homogen atau tidak, kita lihat dari nilai signifikansi dari Lieven test. 0,2 Nah, berarti, Kak. kalau misalnya Lieven testnya itu lebih dari 0,05, nah ini ya Bang. Iya, Nah ya, ini oke. sama nih. Sama juga 0,05 juga deh ya. Oke. Ya, Lieven test ini uji homogenitas varian Bang. Ya, jadi Ya. maka ini sama, H0 diterima yang bermakna varian data normal. Nah, ini nanti Lieven testnya dari mana tadi Sid? Sorry Sid. Lieven testnya stepnya ini Bang. Di sini Bang. Jadi Abang bikin gini, nanti dia otomatis keluar. Oh, dia udah ada kian ya. Oke. Iya. Ini udah ada tabelnya ya. Iya. Kita sekaligus keluar kan, Kak? Ya, Semua. Iya. tengok tabelnya pusing ini, tengok tabel SPSS ini. Soalnya kan Ya. tabelnya berserak-serak semua, nggak tahu yang mana. Lanjut. Nah, kemudian, nah ini tujuannya apa? Tujuannya ini kan, tadi kan signifikansi 0,284. Itu berarti asumsinya normal, varian datanya normal kan, Bang? Ini yang kita lihat ya, yang signifikansinya. Ini nggak usah kita lihat lagi nih ya. Oke, sip. Nah, ini di sini. Kemudian kita lihat dari t-testnya ini.
T-test ini kita lihat T-test. nilai signifikansinya ini. Tutil. Ya, nah ini kan ada dua nih Bang. Ada 0,692, ada 0,699. Ini Sid, Oke. maksudnya tutilnya apa Sid? Coba jelaskan dulu Sid. Tutil ini maksudnya dia apa? Tutil ini berarti bisa- hipotesa dua sisi Bang. Jadi kalau Oh, iya, iya, itu kan iya, iya, ada iya. yang dua sisi, ada yang satu sisi. Bedanya kalau itu hipotesa ada perbedaan gitu ya? Ya, kalau hipotesa dua sisi itu biasanya contohnya ada perbedaan. Tapi kalau hipotesa satu sisi itu kita udah lebih langsung tinggi, bilang lebih lebih rendah. tinggi. Iya, Bang. Ya, oke. Sambil belajar nih. Oke, Sid. Mantap. Oke, Bang. Jadi yang di atas ini kan, Bang. Nah, ini kita pilih yang mana nih antara yang kedua ini. Lihat, karena tadi nilai Leuven testnya normal, maka kita ambil signifikansinya yang variansinya dianggap normal. Maka kita ambil yang nilai di atas. Tapi kalau misalnya hasil Leuven testnya ini misalnya di bawah 0,05, misalnya 0,01, berarti kan variansi datanya tidak sama. Nggak normal berarti? Maka kita ambil nilai P-nya yang di bawah. Oh, gitu. Berarti kalau dia yang normal, iya, coba. Silakan. Ya, Tunggu dulu Kak? bentar ya. Berarti kita kan pertama kan distribusi normal, ya. Melihat uji normalitas. Ya, Nah, Kak. ketika kita mau menentukan dia ada hubungan atau tidak, inilah ya independent sample t-testnya, kita menentukan sigmanya lagi berdasarkan Leuven testnya ya. Iya, Kak. Oh gitu ya. Jadi Jadi untuk uji T independen ini kakakku, jadi waktu dia uji normalitas kan keluar ini kan Kak, keluar ini ya kan Kak. Kita lihat dari sampelnya Kak. Kalau lebih dari 50 kita pakai yang ini, kalau kurang dari 50 pakai yang ini Kak. Nah, kemudian Siti, nanti tolong buatkan Sid ya. Nanti di 50 sama biar nggak lupa juga. Ya Bang. Dibuat. Iya, oke. Makasih Sid. Yuk, sip. Mantap. Oke, udah kemudian dibuat nih. Udah dari sini. Ya. Oke Kak, Nana lanjutkan ya Kak. Jadi udah normal nih kan Kak. Baru kita kan karena udah normal kita menguji hipotesa kita. Kita kan udah buat hipotesa di awal nih Kak. Ya kan? Karena tidak ada perbedaan, ada perbedaan kan Kak. Jadi kita masuk ke uji hipotesanya yang mana? Kita pakailah T independen. Kenapa? Karena variabel independen kita kan data kategorik 2, laki-laki perempuan. Yang variabel dependennya kan numerik Kak, berat badan. Iya. Ngerti sih. Cuman 1 ya Kak. Nah, maka di SPSS-nya kita klik Kak, kita langsung pilih T independen Kak. Langkah-langkahnya seperti ini. Jadi pas Kakak ikuti langkah-langkah seperti ini tabelnya keluar banyak Kak. Ada serak itu ya. Nah, jadi untuk penyajian datanya min standar deviasi Kakak ambil dari tabel ini Kak. Iya. Nah, kemudian untuk uji T independen, kita kan ini signifikansinya ini kan ada 2 kakakku. 0,692, 0,699. Nah, sekarang pertanyaannya kan mau ngambil yang mana nih? Apakah yang 0,692 atau 0,699 kan Kak? Maka kita lihat dulu dari uji Leuven test. Uji Leuven test. Nah, jadi kita lihat, ternyata hasil uji Leuven ini Kak 0,284. Lebih Nah, ini besar Kakakku. Nah, 0,284 Kak. Nah, asumsinya untuk uji Leuven sama kayak uji normalitas Kak. Kalau P lebih dari 0,05, maka H0-nya diterima. Artinya varian datanya normal atau homogen. Halo? Oke. Oke, Kak Nah? Iya. Oke. Karena varian datanya sama, maka kita pakai yang signifikansinya kita pakai yang 0,692, Kak. Ini di atas ya. Di atas ya. Tapi kalau ya Kak Nah? Berarti gini, kalau signifikansinya si Leuven test ini lebih kecil dari 0,5 gitulah ya. 0,05 kakakku. Lebih besar. 0,05. 0, kalau lebih kecil dari 0,05 berarti kan ini Sid, ini ada Sid, Abang potong dulu Sid. Ini ada tulisannya nih, equal variance assume. Ya.
Nah, ini karena equal, variance, not assume. Berarti kan dia sama nih, equal. Berarti ya, berarti apa kan, datanya homogen. Berarti pakai yang ini, gitu kan. Yang di Iya, bawah kalau nih, equal, variance, not assume. Berarti tidak homogen pakai yang ini, itu kan. iya Bang. Oke, sip. Berarti ini udah ada kata-katanya sini, Kak. Kak Nana. Iya, berarti itulah kita mau mengambil signifikansi yang mana, yang bawah kah atau yang atas kan gitu kan ininya. Tergantung Jadi P-nya berarti homogen atau tidak ya, tergantung Kak? level testnya, tergantung Iya, level iya. testnya. Iya, Nah Kak. itu dia. Ya, Kak. Pokoknya kalau yang namanya independent t-test ini mesti ada lepen-lepennya nih lah ya. Iya, Bang. Kayaknya semua Lepen. uji ada level testnya kakak tengok, ya kan Ti? Iya, Kak. Tapi kadang-kadang ada uji yang dia mengabaikan, walaupun tidak homogen bisa lanjut gitu. Oh Nah, gitu itu nggak ya. ngerti Itu kita. nggak apa-apa sih kalau kayak gitu. Itu outliers namanya, outliers. Ada, Kak. Bisa kayaknya. Karena dia signifikansi misalnya keluar cuma 1 gitu. Kalau ini kan 2 ya, jadi kita pilih yang mana gitu. Apa yang di atas atau yang di bawah. Keluar nilai P-nya langsung 2 gitu, Kak. Maka harus dilihat dulu variannya. Ini ada Jadi baru tambah kata-katanya ya. ilmu kakak. Selama ini kakak mengabaikan level test ini. Berarti kakak outliers. Ya. Siti ulang dulu Siti biar kakak ingat ya. Jadi Iya, level test ini lebih kecil dari lebih besar ya. Ya, 0,05. 5. Iya. Lebih besar ya. Lebih besar. Nah, jadi kalau lebih besar ini yang dipilih yang bawah gitu ya. Yang Yang atas, yang atas, atas. Kak. Atas, Yang Kak. atas, Kak. Ini Yang Kak. atas. Kak Nana coba Kalau baca nih, ini Kak. lebih kecil, maka yang bawah gitu ya. Ini Kak, ini Ya. ada tulisannya. Kalau lebih kecil di bawah, lebih besar di atas. Oke. Kak Nana, ini Kak ada tulisannya Kak. Equal, variance, assume. Ini Kakak baca nih, baru Ini awal. ya. Equal, variance, not assume. Berarti equal, variance, assume itu berarti dia sama, homogen. Homogen. Ini equal, variance, not assume. Berarti tidak homogen. Nah, ini dipakai. Ini kan udah dibuat di sini, di atas tabelnya ini. Ini ya. Iya, Kak. Iya, Kak, yang sebelah kiri. Ini, Kak. Nah, itu. Iya, itu dia. Pas. Nah, sering kita terlewatkan kata-kata itu karena kecil kali dan kita abaikan. Terkali Ternyata sih, itu penting. Nggak tahu maksudnya yang Pinter juga. kali loh si Dudi. Gimana, Jadi Kak? kalau lebih kecil, nggak tahu juga Pinter kali maksudnya. Dudi kadang-kadang. ini ngelihat itunya tulisannya. Ayo lanjut. Ya, aku suka nih hal-hal yang seksi-seksi, bagus apa. Udah ya, Kak, Bang. Iya, ya udah, lanjut. Nah, Ngerti jadi itu, akhirnya ngerti. kita pilih signifikansi yang di atas tadi ya, Kak. Iya. 0,692 kan. Nah, ini Nah, berarti kan P lebih dari 0,05. Nah, ini kebalikannya Bang Dudi. Kalau tadi uji normalitas, kalau P lebih dari 0,05 kan artinya data normal. Iya. Ini semalam memang tanya sama Prof. Arlinda. Iya, Ya, oke. varian homogen. Tapi kalau untuk hipotesa, kalau P lebih dari 0,05 itu artinya ya ini hipotesa. Nolnya diterima berarti tidak ada perbedaan Iya. berat badan awal berdasarkan jenis kelamin. Nah, masuklah terakhir ke penyajian data. Nah, ini. Jadi penyajian datanya Berdasarkan data di atas didapatkan nilai P homogen. Di atas 0,05 tapi H0 varian normal. Kemudian tapi di atasnya ini H0 diterima berarti tidak ada perbedaan. Ya, oke. Nah, lanjut. Ya. Udah siap ya, Bang? Berarti kan tidak ada perbedaan. Berikutnya kita buat penyajian data. Oke, ini data dihidangkan. Nah, penyajian datanya berarti seperti ini. Laki-laki, perempuan, berat badan. Nah, karena dia normal, maka kita ambil nilai min plus minus standar. Iya. Oke. Ngerti. Kalau dia nggak normal, ambil tidak ada hubungan ya. median, minimal, maksimal. Kemudian ini P dari uji T independen tadi, kakak abang. 0,6. Kucing siapa itu? Oke. Tunggu, min ini dari tabel yang sebelumnya tadi ya, Sid? Min ini yang di yang mana tabel sih yang ini? kakakku, yang ini. Dan normal. Iya. Oke. Jadi kan Kak, penyajiannya N-nya diambil, N ini kan jumlahnya kan Kak, berarti laki-laki 9 orang, perempuan 8 kan. Ambil min, standar deviasinya, nilai P-nya ambil yang di sini. Nah, ambil nilai P yang T-test. Coba kayak mana cara nulisnya tadi sih? Balik ke bawah. Ini kakakku. Ini Kak. 8 positif. Jadi laki-laki 9, min plus segini, berarti berat badan awalnya rata-rata perempuan segini, kan?
P-nya kita ambil dari yang tadi tabel T independen. Tabel yang ini Kak, T-test ini. Ya, ya. Ambil yang ini. Dari itu ya, 0,692 ya. 0,692. Nah, Ya, cakap-cakapnya di bawah beginilah Kak. Nah, ini Jumlah responden 9, perempuan terbuka. 8. Ya, minnya kan ini kan Kak. Nah, tidak ada kan berat badan awal berdasarkan jenis kelamin. P-nya lebih dari Hampir 0,0. sama ini kan, min-nya kan 83,81 kan hampir sama nih, nggak ada beda Iya, berarti. Oke, Siti nanya Mantap. Siti. Ya Bang. Coba naik lagi atas sedikit dari tabel setelah itu yang hasil coba. Nah, sudah dah. Sebentar. Apa Ya, Bang. gunanya Siti yang ini mean difference, standard error difference sama 95 confidence ini? Apa gunanya? Nah, mean difference-nya ini Bang, perbedaan rata antara yang laki-laki dengan yang perempuan. Enggak, Tapi maksudnya sama ya. Maksudnya dipakai untuk enggak itu nanti dalam penyajian data kita? Enggak. enggak, Bang. Sama dengan 95% ini dipakai enggak datanya nanti? 95% confident interval biasanya kalau kita bentuk ininya case control, Bang. Itu akan dipakai nanti dalam penyajian data ya? Ya. Oke. sorry, mana sih yang case control sih penyajiannya? Sebenarnya gini, Bang. Sebenarnya gini juga, Bang. 95% confidence interval ini bisa kita sajikan kalau misalnya signifikansinya signifikan, Bang. Jadi kalau ada perbedaan, artinya kan kita mau lihat nih seberapa besar kita percaya bahwa memang ada perbedaan gitu. Jadi bisa kita tampilkan Bang 95% confidence intervalnya, syaratnya kalau nilai P-nya bermakna. Tapi kalau nilai P-nya aja nggak bermakna, berarti dicantumkan ini kan juga sebenarnya dari nilai P aja udah nggak ada perbedaan gitu. Gitu sih Bang. Coba sih, kompetisi interval nih sih. Ini kan ada lower upper difference. Maksudnya apa nih sih? Kalau nggak salah, kayak mana ya Kak Ana kemarin ya Kak Ana? 95% confident interval ini Kak. Itu kayaknya confident interval ini kan ada 3 pilihan kan, Sid? 90%, 95%, sama 99%. 95% sering dipakai. 95% 95% untuk klinis, kalau yang untuk menentukan obat atau gitu-gitu yang memang menyangkut jiwa manusia, biasanya harus pakai 99%, Dut. Enggak. Ya, kita cukup 95% aja. Jadi kesalahannya cuma 0,05% gitu. Itu kalau Meli baca sih kayak gitu. Iya, Kak. Berarti yang sering dipakai memang yang 95%. Kalau jurnal-jurnal itu rata-rata 95% jurnal kedokteran. Aku sering jumpa, berarti dari tabel yang ini, independent sample test ini yang kita lihat cuma tutelnya aja kan? Dari Leven test, terus kita lihat tutelnya. Udah gitu aja kan? Jadi sebenarnya Kak, betul dari kata Bang Ibrahim, kalau mau kita tampilkan 95% confident interval ini pun bisa, tapi syaratnya di tutel ini ya dia harus bermakna, Bang. Karena kalau nilai P-nya bermakna kan artinya ada perbedaan berat badan antara laki-laki dan perempuan. Nah, baru kita lihat nih seberapa besar kita percaya, 95% kita percaya seberapa besar perbedaan itu, maka bisa dicantumkan nilai 95% confident interval. Tapi kalau soalnya nggak bermakna, apa yang cantumkan ini ya? Orang yang nggak bermakna. Iya, oke. Ngerti. Berarti kalau dia bermakna baru dicantumkan confident interval ini, Kak. Kalau dia nggak bermakna, ngapain orang dia aja nggak bermakna? Jadi nggak usah dipercayai lah. Confidence-nya itu kan. Jadi hoa dia. Ya, oke, sip. Iya, kira-kira gitu ya, Bang Ibrahim. Ya. Yo. Mantap. Oke. Kalau kita sering-sering les sama Siti. Sorry Kak. Ya, Siti. Iya, Kak. Seandainya, ini kan signifikan. Seandainya signifikan. Itu nanti ditaruh di mana confident intervalnya? Di tabel juga? Atau Di tabel mana itu? Di samping P, Visa. Oh, oke. Sip. Di samping P langsung bikin kolom lagi 95% CI. Oh ya, oke. Oke, lanjut. Lanjut ya.
Berikutnya yang uji T dependent. Nah, Kayaknya kalau Siti uji lebih T jago nerangkan daripada Prof. Arlinda, aku tengok ya. Makanya Coba, Siti. aku bilang dia aja yang gantikan si Arlinda. Ngeri kali ya. Dia macam macam tentor medika ya kan. Ah, ini ya. Aja Siti. Kalau Prof. Arlinda macam guru SMA, awak nggak ngerti. Sit, lanjut Sit. Bersin lah Prof. Arlinda nih. Oke, lanjut ya Bang, Kak. Jadi kalau uji T dependent ini Jangan syarat kalian rekam nih, nanti kalian tampilkan pula di YouTube. Nggak Jangan apa-apa lah. rekam Armiza. Nanti dipotong. Tenang, potong. syaratnya ini pengukuran berulang 2 kali. 2 kali aja ya. Oke. 2 kali aja Bang. Iya. Terus untuk T dependent itu datanya terdistribusi normal, datanya data numerik. Ini Oke. apa nih? Dependent ya? Ini yang dependent. Yang independennya yang apa ya? Yang kategori Dengan kategori dengan numerik, Bang. numerik Kategorinya 2 kategori. Ulang lagi ya, Bang. Nah, Iya, jadi iya. kalau yang T independentnya Nah, itu ulang lagi. Ya, sini agak Bang? lemot kita. Iya, ya. yang T Independen, ya. Ya, yang Iya, T iya, independen, variabel Hmm. independennya berarti data kategori, tapi cuma 2, laki-laki, perempuan. Variabel dependennya cuma 1, berat Iya, numerik. badan awal. Dan numerik, Bang. Iya, oke, deh. Sip, Ya. sip. Ya. Kemudian yang T dependent, nah ini tadi syaratnya datanya numerik dan dilakukan pengukuran berulang cuma 2 kali. Oke. 2 Jadi kali kita ambil contoh ini misalnya mau melihat perbedaan berat badan awal dengan berat badan setelah 2 minggu pada responden yang mengkonsumsi Orlistat. Tapi dia kelompoknya sama ini ya, Sid ya, tetap ya, kelompoknya sama ya. Kelompoknya 1 nih ya. Iya, Bang. Variabelnya 1 ya. Oke, Sip. Ya, Ya. Ulang lagi ya. Kita buat dulu supaya tahu ujinya, kita buat dulu hipotesa 0 dan hipotesa alternatifnya. Berarti kalau kita menengok ujinya kita harus buat dulu H0 HA-nya ya. Iya, Bang. Itu penting ya. Itu ya oke. Itu nggak didapatkan dari Prof. Arlinda itu. Oke, sip. Lanjut. Jadi kalau hipotesa 0 ini kan dianggap hipotesa 0 itu dianggap pernyataannya netral. Jadi kalau pernyataannya netral berarti nggak ada perbedaan. Berarti yang tutil ini ya. Tutil. Ya, tapi kalau HA alternatif ya, Bang, berarti ada perbedaan, kan? Nah, maka tidak ada perbedaan ya. Ya, Kak, pokoknya Kak, kalau dari Bu Erna kemarin dibilang hipotesa 0 itu pokoknya dianggap semuanya netral gitu. Jadi kayak untuk data normal, varian homogen itu dianggap H0 gitu. Sama yang hipotesa penelitian pun seperti itu, Kak, pernyataan yang netral. Jadi netral, kalau ini kan netral. Jembatan keledainya kan H0, 0, berarti nggak ada apa-apa. Jadi tidak berbeda gitu maksudnya, kan 0. Ya. Dinolkan istilahnya, dinolkan. Kalau salah objek, garsanya dinolkan dulu. Berarti bandel. Kilometernya dinolkan. Oke, lanjut. Nah, ini kan datanya numerik, jadi sama ya. Jadi normalitas dulu. Dinormalkan, uji normalitas dulu. Nah, cara-caranya sama ya, Bang. Tadi yang berat badan awal kan udah ya. Nah, ini kita berat badan 2 minggu. Jadi masing-masing datanya itu ini, Bang. Supaya jangan lupa ya. Jadi yang tabel di atas ini yang T dependent. Coba. Nah, ini yang T dependent kan kita pengukuran berulang 2 kali ya. Berarti ini berat badan awal dengan berat badan 2 minggu. Maka masing-masing diuji normalitas. Berat badan awalnya diuji normalitas, berat badan 2 minggunya diuji normalitas. Masing-masing ya? Oke. Ya, Bang. Kemudian balik lagi ya. Nah, ini dapat nih yang tadi berat badan awal kan sudah normal. Ini Siti coba yang berat badan 2 minggu ya. Kita lihat berat badan 2 minggu langsung ke, nah ini 0,410. Tadi sama ya. Normal ya, oke. Ya, Bang. Hipotesa 0 diterima, maka normal. Nah, Siti, sorry. Ya, ini maksudnya apa nih? Lily Force significant correction-nya apa maksudnya? Nah, ini tadi yang dibilang Arfiza ya, Dek. Iya. Itu jadi Lily Force jadi, Bang.
Apa tuh? Tapi itu Udah, ya. biasanya kan yang lebih dari 50 kan. Yang lebih dari 50. Kalau yang kurang lebih ini kita pakai Sapphire Wheel. Ini maksudnya di signifikan koreksi ini kata-katanya apa maksudnya ini? Jadi Kolmogorov Smirnov itu nanti di sama ahli statistik dibuat lebih apa ya, lebih terperinci gitu loh Bang. Bikin rumus-rumus gitulah, nggak ngerti lah rumus-rumusnya gimana. Jadi nanti pakai Lily Force dia namanya. Makanya nanti beda. Ini kan Kolmogorov Smirnov yang sudah ada Lily Force, ini termasuk Lily Force. Jadi nanti Kolmogorov Smirnov yang biasa ada lagi gitu loh. Ini Udah, lewatkan aja termasuk. lah. Jadi Nanti gue baca dari internet aja. Jadi Bang Oke. Rudi setahu Makasih, Ja. Siti, Kolmogorov Smirnov ini Bang bisa dipakai untuk satu bisa untuk uji normalitas, satu bisa untuk uji non parametrik Bang. Ada juga uji non parametrik namanya Kolmogorov Smirnov. Nah, Oh, dia dua ya. jadi kayaknya yang untuk uji normalitas yang Lily Force Significance Correction ini yang Kolmogorov Smirnov untuk uji normalitas Bang. Sorry Kak. Kayaknya gitu ya? Sebenarnya kalau uji Kolmogorov Smirnov itu untuk ini juga untuk normalitas saja. Cuman ini dia lebih dibikin lebih bagus gitu loh, Mbak, maksudnya. Soalnya kan ada juga yang di SPSS opsinya yang KS. KS itu kan Kolmogorov Smirnov. Iya. Itu yang biasa, Kolmogorov Smirnov yang biasa. Kan tadi saya bilang kan gitu. waktu di atas kan ada 4 kan uji normalitas, ada chi-square, ada Kolmogorov Smirnov, ada Sapphire Wheel sama Lily Force. Kan ada 4 itu. Maksudnya caranya stepnya bisa beda ya, Dek, tapi hasilnya nanti keluarnya sama ya. Ya. Gitu. Ada 4 itu yang itu. Tapi paling sering memang Kolmogorov Smirnov yang paling sering dipakai gitu loh. Tapi kalau yang mau lebih terperinci, lebih apa ya, lebih menggambarkan yang data normalnya ya pakai Sapphire Wheel gitu. Kalau yang di kalau N-nya di bawah 40 ya, bawah 50. Bawah 50 Sapphire ya? Iya, ya, Kak. Oke, Bang, lanjut, Bang. Lanjut. Oke, lanjut. Tadi kan udah data terdistribusi normal kan, yang berat badan setelah 2 minggu, yang berat badan awal juga. Nah, maka memenuhi syarat lah untuk uji parametrik. Nah, uji parametriknya yang mana? Karena dia pengukurannya 2 kali, ada pengukuran berulang 2 kali, maka kita pakai T-dependent atau pair t-test. Iya, oke. Ya, Bang. Jadi kalau istilah berpasangan jangan lupa ya, Bang. Jadi pertama bisa pengukuran berulang atau ada dilakukan matching. Biasanya matching itu pada case control. Jadi kontrolnya dibuat matching dengan yang kasus. Gitu. Jadi kalau sampelnya gitu ya, Siti. Iya, Kak, itu makna pair, Kak, makna berpasangan. Jadi berpasangan tuh bisa pengukuran berulang atau matching, cocokkan. Tadi yang case control. Jadi misalnya case tadi pasien kanker payudara usia berulang pada variabel yang sama ya, Siti? Iya, Bang, Berulang pada variabel sama. Karena kan dia kan kalau variabel yang beda kelompok udah ada lagi ya, independen namanya ya. Oke, sip, ya. Oke, Bang. Jadi ini ya, Bang, nanti masukkan analyze, compare means, tinggal pilih T pair test, pair variable. Ya, di pair variable masukkan berat badan awal 2 minggu, klik OK. Nanti keluar dia begini. Nah, ini ya. Keluar ratanya, keluar standar deviasinya. Kemudian keluar lebih simpel dia, langsung di sini. Correlation. Kita lihat nilai signifikansinya. 0,000 0,05. Maka ada perbedaan. Nah, sajikan datanya seperti ini, Bang. Berarti dibuat berat badan awal setelah 2 minggu. Ini min plus min standar deviasi. Itu kalau min itu mesti desimalnya 2 ya, Sit? Ya, SD itu mesti 3, 4 gitu ya? Memang kayak gitu ya penelitian datanya? Tergantung, Dut. Boleh 3, boleh 2, Bang. Oh iya, oke. Aku nanti kan biar kita kan terpatron begini kan nanti kan. Enggak. Oke. Nggak harus ya, Kak, ya? Enggak, tergantung kita. Ini kan makanya keluar kan tergantung berapa desimal terbuat kita. Kadang 1, kadang 2 kan gitu kan. Terklik kita kadang-kadang 2 desimalnya. Iya, oke, Kak. Ngerti. Oke, Bang. Jadi ini udah udah tabelnya disajikan, di bawahnya dibuatlah pernyataannya, berarti ada perbedaan
rata berat badan awal dengan rata berat badan setelah 2 minggu pada responden yang mengkonsumsi obat diet orlistat. P-nya lebih dari 0,05. Ini tadi. Siti nanya, Siti. Ya, Bang? Nah, posisi yang independen tadi kelaminnya kemana ini jadi ya? Oh, Amin, siapa yang ngilang itu ya? nggak bisa digabung, Bang, tabelnya, Bang. Oh Jadi gitu ya. kalau kita kan mau ini, misalnya kalau kita mau lihat data Dua kalau kita uji Bang. mau lihat Ujinya data karakteristik berarti ya ditampilkan dulu, Bang, yang di awal, ya kan? Oh, berarti yang itu univariat dulu lah ya, univariat tadi ya. Ya, Bang. Nah, jadi kalau misalnya Abang mau ini, di tulisan Abang bisa Abang tampilkan dulu yang analisa univariatnya. Inilah nanti laki-laki perempuan, berat badan, rata, standar deviasi. Kemudian yang Ya. tabel kedua, masuklah yang pengukuran berulang ini. Jadi nggak bisa digabung memang, Bang, karena Bisa digabung beda ya. nanti jadinya. Univariat itu nggak ada regresi itu ya? Jadi campur-campur jadi. Univariat itu analisa ini, Bang, deskriptif, Bang. Jadi Oh iya. Jadi misalnya kayak Abang kan misalnya contohnya yang ini ya, Bang. Nah, ini Bang, analisa univariat itu mana ya contohnya? Nggak ada hasil uji hipotesanya, Bang, gitu. Jadi cuman karakteristik aja kita tampilkan. Jadi kayak data deskriptif, Bang. Ya, macam KTI itulah ya. Oke. Itu analisa univariat, Bang. Kalau ini kan apakah ada perbedaan hubungan pengetahuan bidan sama ya. Oke lah, sip, lanjut. Ini kan bacanya ada hubungan. Satu lagi. Ya, Bang. Tadi kan uji normalitas yang berat badan awal normal. Yang kedua, yang 2 minggu ternyata misal hasilnya tidak normal. Gimana tuh ya? Maka langsung masuk inilah dicoba dulu kayak kata si Arfiza, dinormalkan dulu. Kalau nggak bisa normal, masuk ke alternatifnya. Ya kan, Dek? Oh iya. Alternatifnya kan ada tuh Bang, yang Man With Me gitu-gitu. Iya kan, Dek? Ya, Bang Boim, kalau nggak bisa dibinasakan Bang Boim, itulah dia. Ada di catatan Siti tadi, Bang, yang di tabel itu, Bang. Kalau kalau T uji parametrik nggak memenuhi. Minta kopi yang Siti ya semua ya. Ya, Kak. Ini. Jangan lupa nanti apanya? Kantin. Tukang masak yang enak ya. Ya. Nasi goreng si Apijannya enak kali memang. Enak ya, Bang? Oh, enak. Enak, recommended. Oke, udah ya, Bang, selesai ya. Yang untuk selesai. yang untuk uji T dependent. Ya, oke. Nah, sekarang kita masuk yang terakhir. Mantap ini terakhir. The last one. Mau lanjut lagi ke ANOVA? Enggak. Ini dulu lah, ini terakhir nanti ANOVA besok. Iya, besok aja. Besok nanti otak kita pecah juga, nggak bisa cerna. Ini dulu. Pokoknya ini teaser boleh ya? Ya, Kak, boleh, Kak. Oke, lanjut sih. Uji GLM, General Motors. General Linear Model. Nah, kalau General Linear Model ini ingat aja, Bang. Ingat bahwa pengukurannya itu lebih dari 2. 2 kali, oke. Jadi lebih dari 2 istri, ya. Iya. Oke, jadi kan Bang, udah cara-cara masukkan ke SPSS-nya seperti ini ya Bang. Nanti bisa dicoba, datanya kan udah ada. Dicoba aja. Nanti faktor 1 nih, faktor 2 apa ini? Nanti gini aja, minta datanya itu Kak. Nanti aku bikinkan videonya, nanti kita share di sini aja. Oke. Datanya kasih nanti ya. Ini yang pakai makaroni itu ya? Bonferroni. Oh iya. Poshop. Bonferroni. Oh ya, postdoc bukan kalau postdoc sudah tamat kita. Mau profesor, yuk post. Nah ini Bang Dudi, nanti ada yang keluar data residual ini yang bentuknya ZRE 1. Oh iya, residual ini ya. Itu data residual Bang. Baru kita uji normalitas ya Bang. Nah ini kan jadi kalau yang kita olah yang data residualnya Bang. Iya, ini yang residualnya kita olah ya. Bukan data mentahnya.
Jadi data mentahnya dikonversi ke data residual. Ini logonya inilah ZRE. Kemudian yang ZRE ini yang nanti dibaca oleh SPSS. Gitu. Makanya keluarnya nanti seperti ini. Itu bedanya apa sih? Standardized dengan unstandardized itu apa bedanya? Mana Bang? Kan ada tuh nanti dua di menunya apa? Menunya plot apa yang di window-nya SPSS itu kan ada standardized. Ada unstandardized. Itu apa itu ya? Itu kayaknya yang uji ini ya, Manova itu ya. Bisa tahu nggak? Itu yang ini, yang residu prediktor itu loh, Dut. Itu beda dengan yang ini. Oh ya, nanti campur-campur nanti. Oke Kak, sip. Ya. Skip. Karena aku ada. Nah ini Bang, jadi nanti yang keluar data standar residualnya ya Bang. Ini. Kita masih ada waktu setengah jam lagi kok. Oke, jam 8 kita. Itu masuk kita kan kuliah. Ada kuliah hari ini? Ada kuliah di apa? Tapi di Departemen Objin kuliahnya Kak. Bikin orang lemas aja ya kan? Oh iya. Bagi klinik. Soalnya aku belum mandi. Nah ini Kak, lihat ya. Berarti kita lihat Kak uji normalitasnya. Nah ini ya yang untuk berat badan awalnya. Ini keluar semua kan? Nah, berat badan awalnya yang data residunya ini 0,359. Yang berat badan 2 minggu 0,41. Yang berat badan sebulannya 0,458. Nah, ini stop dulu. Kalau dia residu itu lebih besar, apa maknanya? Nah, ini Bang sama juga. Nah, ini kalau sama dengan yang pokoknya uji normalitas, Bang, kalau P lebih dari 0,05, maka data terdistribusi normal. Gitu aja, Bang. Oh gitu, enggak. Maksudnya kan residu yang 2 minggu masuk bulan ini kan beda ini. 410, 458. Maknanya apa tuh, Sid? Mana Bang? Ini kan? Nah, ben beda itu. 0,410. Ini 0,458, ini 0,41. Nah, maknanya apa itu? Nah, ini nilai P untuk masing-masing berat badan, Bang. Jadi berat badan awal ini 0,359. Berat badan 2 minggu 0,41. Berat badan sebulan 0,458. Nah, ini kita analisa satu-satu, rupanya masing-masing semuanya lebih dari 0,05. Maka okay. Ini P-nya ya. Oke. Iya. Ini untuk normalitas ya, Bang. Iya, oke. Maka asumsinya semua normality, ya. Maka asumsinya semua datanya normal. Nah, karena datanya normal, maka bisalah masuk ke parametrik. GLM, General Motors, ya. Ya. Nah, ini langsung keluar ya, Bang. Nah, ini dia. Nah, ini apa nih? Faktor 1 ini apa maksudnya? Faktor 1, faktor 2 itu apa maksudnya sih? Nah, itulah Bang yang berat badan tadi kan kita waktu Abang pertamanya masuk klikan di SPSS. Dia soalnya kalau lain uji kan ada lagi hantu-hantunya tambah. Macam jadi faktor, Abang nanti sensor, ya, yuk. Nanti mungkin Arfiza bisa minta bantuannya untuk SPSS-nya. Nah, ini kan Abang masukkan nih, analyze kan, JLM. Ya. Abang masukkan semua sampai terakhir kan final klik. Ini number level berat badan tadi ya, Sid? Number of level 3 ya. Abang klik OK, nanti begitu Abang klik OK, langsung keluar datanya semua, Bang. Faktor 1 horizontal. Jadi yang agak keluar ribet nih. Ini JR. Iya, oke. Ini dia datanya keluar. Yang keluar kan ini. Jadi case processing summary ini, Bang, tujuannya Abang bisa ngelihat yang data yang Abang input itu valid nggak? Lihatnya dari mana? Lihat dari missingnya. Kalau missingnya 0, berarti datanya semua terinput. Tapi kalau misalnya di sini missingnya, misalnya di sini N-nya 16, missingnya 1, berarti ada data yang belum masuk gitu, Bang. Dia taunya dari mana tuh ya? Datanya belum masuk gitu. Ya. Jadi sini ini kan, Bang, ini kan jumlahnya ini kan coba berat badan 17. Kan ada 17 responden kan, Bang? Iya. Nah, ini misalnya ini berarti kan datanya masuk semua nih karena data yang missing nggak ada. Tapi kalau misalnya di sini nih, misalnya 17, yang 2 minggu nih 15, di sini missingnya 2. Nah, berarti di data 2 minggu ada 2 data yang belum masuk. Ya. Gitu, Bang. Kita gitulah, Dut. Iya. Jadi ini untuk cross check, Bang, data Abang tuh udah terinput semua nggak? Kalau misalnya udah kita sortir semua itu. Apakah bisa ada hilang gitu? Maksudnya kan kita sort semua itu kan. Bisa aja, Dut. Cross check aja, Bang. Namanya kerja manusia.
Ya, itu cuma untuk cross check aja, Bang. Iya, cross check Iya. Bang. Kalau kalau ini Iya. kan berarti datanya semua udah terinput. Tapi kalau misalnya di sini ada yang Oh. missing, berarti ada data yang belum masuk, Bang. Macam pemilu lah itulah ya. Oke, sip ya. Jadi di sini Abang nilai kan, oke, dataku udah bersih, udah terinput semua, masuklah keluarlah dia deskriptif. Nah, deskriptif ini nanti kan untuk menyajikan data. Di sini kan disajikan semua nih, dari mulai min semua. Nah, ini kan Processing sumber itu untuk melihat data yang hilang, ya kan? Ya, Bang. Kemudian deskriptif itu melihat penyajian data semua tuh min dan median dan untuk- bla 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 untuk- bla. ya untuk abang pilih mau disajikannya itu min dengan standar deviasi atau median dengan minimal maksimal. Nah, Oh itu ya, menilai lama sih. Dari min dengan standar deviasi itu yang apa ya? Yang parametrik. yang normal. Kalau Normal. datanya normal, Median dengan minimum dan maksimum kalau datanya nggak normal. Oke. Iya, ya, sip. Bang. Ya. Oke, ngerti. Oke, Ya. Bang, Ya, lanjut. lanjut. Terus, nah, baru nih kan Abang lihatlah, normal nggak ya dataku? Nah, lihatlah di test of normality. Dua itulah ya, KS sama SW-nya lah ya, test of normality ya. Ya, karena dia N-nya 17, kita ambil yang Sapiro kan, Bang? Kita pakai SW. Ya oke. Nah, ternyata datanya normal. Oke. Oke, Bang. Lanjut lagi. Ya. Ini keluar semua nih, Bang. Nah, keluar semua dia. Patron-patronnya yang perlu Siti nih menjelaskan nih. Jelas dia. Dari awal kan sebenarnya pas dia. Terus nanti ini, nah masuklah dia ke multivariate test. Nah, ini apa lagi nih? Ini ada Nah, ini Wotling, Roy, kan, Bang. Suryo. Nah, untuk multivariate test ini kan ada beberapa tesnya kan, Bang. Pillai, Wilks, Hotelling Trace, Royce. Yang Siti baca sih sebenarnya kita cukup pilih kita cukup lihat nilai signifikansinya salah satu saja. Dan biasanya kalau pada uji general linear model ini kita bisa lihat dari nilai Hotelling Trace-nya. Nah, ini dari Hotelling Trace nih 0,000. Berarti di sini lebih kecil. Antara lebih kurang, berarti signifikan. Berarti ini ada perbedaan nih kira-kira nih, Bang. Berarti ini ada perbedaan ini. Ada perbedaan apa tadi? Berat badan tadi? Berat badan. Ada perbedaan berat badan sebelum 2 minggu, 1 bulan. Kira-kira seperti itu. Bermakna dia. Nah, kemudian kita gali lagi lebih lanjut. Gali-galinya nggak tahu nih. Gali lubang ini. Mana ya, Bang? Yang mana ya? Keluar semua dia soalnya. Oh, bentar ya. Kak, pokoknya yang dilihat hoteling lah gitu ya, Kak ya. Hoteling trace ya. Jadi yang di situ kita lihat Nggak usah lihat Roy Suryo apa, Roy Suryo nanti tengoknya Gis. Bang, ini. Yang ini, yang mana ya? Aduh, banyak kali, Kak. Nggak usah semua, Dek. Ya. Banyak semua. Yang dibilang Siti aja ikut di Ya dong. Nah, ini yang mau celi tes ini untuk menilai. Ini nggak tahu nih mochi ini apa nih, mochi ini kayaknya bukan kulihat mochi tes nih. Tes kue mochi ya. Bang mau celi ini, Bang, untuk menilai varian datanya normal atau enggak. Oke, Leven tadi, Kak. Sama kayak Leven tadi ya. Ya. Kalau yang di GLM ini mochi ya. Kalau tadi di independen itu Leven. Oke. Kue mochi. Nah, ini bisa dilihat dari signifikansi di sini atau bisa dilihat dari greenhouse geyser. Beda tapi, Kak, greenhouse dengan signifikan. Enggak. Beda Jadi lah. ini Beda tes Mauchly ini, Hilma, nilai P dari Mauchly itu lihat di sini. Ya kan? Kalau ini berarti di bawah 0,05, berarti bermakna. Iya, berarti kan, Bang, ini kan ini untuk menilai varian, Bang. Berarti variannya berbeda. Variannya tidak homogen. Ada beda. Homogen. Varian tidak homogen. Oh, tidak homogen ya. Berarti kalau di bawah 0,5 berarti tidak homogen ya. Oke. Iya. Oke. Tapi di sini, Bang, ada dua yang bisa kita lihat. Kita bisa nilai dari Mauchly, kita bisa nilai dari greenhouse geyser. Jadi misalnya gini nih. Ini kan Mauchly kan kalau Greenpeace ini kayak mana? 638. Jadi, Bang, kalau Mauchly ini kan ini pokoknya tes untuk menilai varian itu bisa dilihat dari Mauchly, bisa dilihat dari greenhouse. Jadi kalau Mauchly kita lihat dulu. Ini kan
0,00. Makanya diikutinya pelan-pelan. Kalau nggak diikuti pelan-pelan nggak hilang semua. Memang harus pelan-pelan nih diikuti. Harus diulang lagi dok. Oh, dia lengketnya di apa lama ini di apa prefrontal cortex dia. Nah, Masih terus di lagi mater ya. Kayaknya di Kan? sini. Di 0,02. masih Jadi medula spinalis. varian Ya, lagi. datanya kan dianggap tidak normal ya, tapi bisa kita Nah. lihat dari greenhouse geyser juga. Nah, di greenhouse geyser ini dia Nah, itu apa lagi dia? 0,38. Nah, itu maksudnya? Di atas 0,05. Jadi masih bisa diasumsikan bahwa hipotesa 0 diterima, bahwa varian datanya homogen, Kak. Homogen. Berarti itu Kenapa? ulang dulu. Jadi Jadi- Greenpeace tadi di atas 0,05 ya? Apa ya? Siti ya? Pokoknya Bang, kalau uji normalitas, uji homogenitas itu anggap normal atau homogen kalau P lebih dari 0,05. Itu aja Nah, Bang. itu take home message-nya. Sip. Iya. Buat nanti Maya. Buat nanti itu Siti ya, take home message-nya ya. Uji Tanya, normalitas Siti. di 0,05. Oke. Baik Bang, Sisi. itu Sisi. kuncinya Bang. Itu Itu take kuncinya home Bang. message. Oke, sip. Nanya, Jadi ya Bang. tadi kan kita mau melihat normalitas data. Ya Bang. Ini sekarang normalitas varian. Apa pembedanya? Homogen. Oh, Homogen dok. Homogenitas. homogenitas Bang. Kalau uji normalitas kita mau melihat datanya terdistribusi normal atau enggak. Tapi Ya. kalau uji homogenitas itu kita Ya, melihat varian. variannya, Bang. Varian. Varian. Lain lagi tuh, Bang. Dengan si Lepen test. Pokoknya cuma supaya Bang Poim makin pening lah. Kak, kalau di GLM sih keluarnya kak. Kayak mirip Ya, Kak. sama Lepen test juga kan? Iya, Kak. Jadi sebenarnya kalau data numerik itu kita harus lihat dulu normalitas data, homogenitas data. Gitu, Kak. Jadi kalau Oh, sorry, beda normalitas dan beda homogenitas. Itu yang penting kan? Iya, Normalitas yang tadi yang pakai tes apa yang KS sama satu lagi SW kan? Kalau dia homogenitas pakai Leven sama pakai kue mochi. Oke. Iya, Bang. Ya, oke. Sip. Ya, udah mulai ngerti pelan-pelan. Ya, mantap sih. GLM dok, cuma GLM. Oh, cuma GLM aja yang pakai kue mochi ini ya? Iya, Bang. Oh, GLM Oke. aja. Ya. aja. Oke, sip. Oke, Bang. Jadi untuk Lanjut. yang Mauchly ini kita bisa lihat nilai dari si Mauchly atau bisa lihat nilai dari greenhouse. Greenpeace Jadi ya, oke. Janganlah dok, ingatnya Greenpeace dok. Jadi di Mauchly ini kan nilai P-nya kurang dari 0,05. Tapi kita bisa lihat lagi dengan si greenhouse. Rupanya si greenhouse ini dia 0,6. Terbalik ya. Dari 0,05. Dia terbalik dia kebalikan dari mochi ya, Greenpeace ini ya. Iya Bang, jadi kita anggap, jadi kalau walaupun di Mauchly dibilang tidak homogen, kita lihat lagi nilai P dari greenhouse. Ini yang berlawanan nih. Iya, jadi masih kita asumsikan varian datanya homogen gitu Bang. Tapi dia beda mochi sama si Greenpeace tadi kok bisa dibilang homogen sih. Jadi untuk masuk di dalam Mauchly itu kan termasuk ada greenhouse geysernya, Bang. Iya. Iya. Tapi kan kata Siti tadi bilang kalau dia memang 0,05 kan, itu kan pas itu kalau dari mochi. Tapi Greenpeace tadi kan dia di atas 0,05. Ya, itu memang ya, kayak Bang, gitu. Jadi Bang untuk tabel ini untuk kita anggap varian data itu homogen, pertama bisa lihat dari sini. Kalau misalnya di sini tidak homogen, ini kan artinya tidak homogen ya Bang? Ini artinya tidak homogen. Tapi kita bisa lihat lagi dari P yang di greenhouse ini. Greenhouse ini kan 0,638. Jadi kita ikuti aja yang yang asumsinya varian datanya homogen gitu, Bang. Iya. Oke, understand. Ya. Jadi masih bisa kita asumsikan varian datanya homogen. Maka maksudnya epsilon apa ya epsilonnya? Mana Kalau Bang? tulisan epsilon tadi di atas. Udah nggak ngerti lagi Bang. Udah nggak usah skip aja, skip. Oke. Oke. Untuk apa ngambil S3-nya epidemiologi nanti tuh. Oke Bang, jadi ini lanjut. Jadi ini nggak usah dibaca ya Bang, test of within subject contrast. Ini nggak baca langsung skip. Nah kita bisa ambil nanti nilainya itu nah ini Bang. Kalau mau lihat, nah ini di P
pairwise comparison-nya ini. Nah, Terus comparison. jadi di pairwise comparison-nya ini, kan, ini kita bisa mengetahui ini. Kan itu berat badannya ada 3 pengukuran. Pengukuran yang sebelum, 2 minggu, sama 1 bulan. Kan? Makanya ada 3 faktor kan, Bang? 1, 2, 3. Iya. Nah, ini kita mau lihat ini antara yang mana ini yang signifikan. Ini Nah, apa nih? I sama J ini apa maksudnya ya? Bang, ini Iskandar misalnya Japardi. I J. ini Pak, I ini kan faktor 1. Bukan Misalnya bukan Prof IJ ini kan? Bukan Nah. dong. Oke. Oke, Bang, 1 J. faktor 1. Ya. Misalnya faktor 1 ini berat badan sebelum. Iya, ini yang tadi berat badan tadi. Tahu Bang. Ya, udah. Sip. Awal sama Ini enggak lah, ini berat 1 ini mungkin berat badan ini kali ya. Awal ya, Kak? Enggak. Iya, berat badan awal ya. awal. Nah, yang J ini berat badan 2 minggu, yang 3 ini berat badan sebulan. Kan, Bang? Nah, kita lihat ini perbedaan. dibalik-balik nih ya, dibalik-balik dia nih ya. 1 Iya. 2 3 2 1 3. Untuk apa dibalik-balik gini, Sid? Jadi gini, Bang, misalnya Abang mau nengok nih, yang bermakna ini pengukuran yang berat badan sebelum, misalnya gini, Bang, kan ada 3 pengukuran tuh, berat badan sebelum, 2 minggu dengan sebulan. Mau dilihat di mana nih yang bermakna? Rupanya yang sebelum dengan yang 2 minggu bermakna, tapi yang sebelum dengan yang sebulan nggak bermakna gitu, Bang. Ini dibandingkan semua nih ya, satu-satu Ya, gini jadi ya. ini dibandingkan satu-satu. Oke, Jadi Bang nanti dapat kesimpulan berapa bulan kira-kira dia baru bisa berbuat Betul, signifikan bisa. gitu loh. Coba aja. Baru bisa berapa bulan baru? Ini kan kita lihat nih 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan. Kita lihat perkembangannya signifikan penurunan berat badannya kapan gitu Bang. Dari sini kita bisa ngelihat. Misalnya Gimana dia kita 1 lihat? minggu belum signifikan, ya kan? 2 minggu belum signifikan, 1 bulan signifikan. Berarti 1 bulan dia baru makan obat itu, baru dia bisa penurunan berat badan gitu loh. Tapi kalau hasil ini kayaknya bermakna semua ya. Abang lihat bermaknanya dari tanda bintang yang di mean difference, Bang. Mean difference, tanda bintang. Mean difference, lihat kalau ada yang dilihat ini mean difference dengan signifikansi. Di bawah 0,05. Dari data ini. Jadi mean difference ini kan tanda bintang semua. Nah, biasanya kalau tanda bintang ini biasanya ada makna, ada perbedaan bermakna. Nah, untuk konfirmasi tanda bintang ini kita lihat lagi nilai signifikansinya. Nah, ternyata signifikansinya ini semuanya di bawah 0,05. Berarti dia berapa bulan tuh kan berat badannya turun gitu ya? Ya, berarti 1 minggu pun sudah turun berat badannya gitu loh. 1 hari pun langsung turun. Apa obatnya nih kira-kira berat badannya apanya? Enggak lah Bang, enggak 1 hari, kan kita bandingkan yang faktor 1 berat badan sebelum, faktor 2 berat badan 2 minggu, faktor 3 berat badan 1 bulan. Berarti yang bermaknanya itu antara yang sebelum dengan 2 minggu dengan yang 1 bulan gitu, Bang. Sebelum 2 minggu sama 1 bulan. Tapi bermakna semua itu berarti, Sid. Berarti bermakna. Jadi setiap minggunya itu ada penurunan, Bang. Ya. Jadi kan nanti bisa kita lihat fatigue atau enggaknya, Bang. Misalnya 1 minggu turun signifikan, 2 minggu turun signifikan, 1 bulan ternyata nggak signifikan. Berarti dia nggak bisa dipakai sampai 1 bulan gitu loh, Bang. Mungkin cuma 2 minggu aja obat berat badannya itu ya. Ya, bisa itu gitu. Jadi bisa dinilai gitu juga, Bang, nanti di situ kan. Makanya dibikin faktornya itu dibandingkan 1 2 3 tadi. Harus dibandingkan terus-terusan gitu loh. Ini lagi LM itu ya. Nah ini menyambung pertanyaan Bang Ibrahim. Nah ini kan Bang, ini kan bermakna semua Bang. Nah baru boleh kita kalau mau cantumkan 95% CI Bang untuk tambahan data kita. Bisa. Gitu. Di sini. Cara menyantumkannya kayak mana sih? Kita buat ininya. Lower bound, upper bound ini. Bentar ya Bang. Jadi ini kan, nah baru dari sini kita konfirmasi lagi dengan multivariat ya Bang. Nah, ini dengan makaroni ini kayak mana nih? Multivariat test ini yang kita lihat dari Hotelling Trace aja Bang. Umumnya biasanya di buku sih baca mereka nilai dari Hotelling Trace. Nah ini 0,0. Jadi maksudnya kalau misalnya Pillay trace-nya dia nilainya tidak bermakna, Wilks lambda tidak bermakna, kita bisa lihat dari Hotelling Trace. Jadi kalau misalnya Hotelling Trace-nya bermakna, kita anggaplah ini bermakna.
Kan nilai mutsnya nggak bermakna nggak apa-apa ya Kak gitu ya. ya, ini kan ada 4 nih kan. Nah, kita ambil keputusannya dari sini aja gitu. Jadi ini nggak usah dipakai ya. Ya, jadi kalau misalnya gini Bang, di Pilates nggak bermakna, di Wix bermakna, di Roy nggak bermakna, ini bermakna pakai yang mana? Kan bingung tuh, signifikansinya keluar 4-4. Jadi kita pilih aja yang dari Hoteling Trace, makanya ya kan Bang, Hoteling Trace ini bermakna, makanya kita ambil. Seperti ini. Oke. Nah, ini. Jadi kan ini tadi varian data homogennya lihat dari, nah ini tadi udah Siti bikin. Nah, walaupun nilai P-nya 0,002, kita bisa ambil nilai P dari greenhouse gaser yang di atas tadi. Untuk varian datanya. Oh, jadi kita nggak bisa nengok dari nilai itunya aja ya. Kita nengok dari nilai greenhouse-nya tadi ya. Iya, Bang. Ya? Oke. Kalau greenhouse-nya dia bermakna, dia 0,0-nya berarti tidak datanya homogen ya. Iya, Bang. Jadi tidak ada perbedaan. Oke. Iya. Jadi, nah kemudian udah siap kan Bang yang varian data normal. Nah, kemudian kita bisa ambil dari multivariat. Nilai P-nya kita ambil dari mana? Yang multivariat ini, Bang. Nilai multivariatnya ini untuk melihat perbedaannya dari Hoteling. Kalau kita mau kaji lebih dalam, yang di mana-mana aja berbeda, kita bisa lihat dari pairwise comparison. Nah, kalau pairwise comparison udah dihubungkannya satu-satu gitu. Berat badan awal, berat badan 2 minggu, berat badan awal, berat badan 1 bulan, gitu Bang. Berat badan 2 minggu dengan berat badan 1 bulan gitu. Ini yang mana dilihat sih yang bermakna sih? Dari sini lah kita tengok ya, sini yang bintang-bintang ini ya. Supaya Abang nggak bingung bacanya, lihat aja kalau ada tanda bintang itu biasanya bermakna. Konfirmasinya kemana? Ke signifikansi Bang. Ke nilai signifikansi. Berarti ini aja mean difference sama signifikan ya. Oke. Yes it. Oke. Understand. Ya, jadi berikutnya yang terakhir penyajian data. Ini kita siapkan datanya. Bang, nah jadi yang berat badan ini, datanya ini tadi kita ambil di data deskriptif. Kan kita udah uji normal. Ya, betul. Kita udah uji normalitas kan, Bang? Normal semua, ya semuanya normal. Semuanya ambil normal. Min sama simpangan deviasi ya. Standar deviasi. Terus nilai P-nya yang mana? Kita masukkan ya nilai P multivariat yang Hoteling Trace ini, Bang. Ya. Oke. Ngerti. Nanti dibuat sheet ya, Hoteling Trace-nya di dalam kurungnya sheet. Oke. Iya, Bang, baik. Oke, makasih sheet Om. Jadi pernyataan di bawahnya ini ya Bang, ada perbedaan berat badan awal setelah 2 minggu saat. Ini pernyataan umumnya Bang. Yang beda itu yang setelah 2 minggu sama 1 bulan ya baru turun berat badannya ya. Iya Bang. Ini yang bermakna ya, oke. Iya. Kalau kita lihat ada perbedaan ya Bang, sebelum dengan 2 minggu, sebelum dengan 1 bulan kayaknya bermakna dua-duanya. Iya. Kalau dilihat di situ kan Bang, nanti bisa dilihat itu ada minus kan, berarti kan itu kebalikannya. Kalau di situ kan ada minus kan, berarti kebalikannya. Berarti itu tidak bermakna gitu? Bukan, kebalikannya. Jadi dia justru makin berat. Kan dari yang misalnya 2 minggu nih. Oh iya. Berarti makin tambah beratnya gitu? Iya. Jadi makin gemuk dia, berarti makan snack lah itu dia. Bukan, maksudnya saya ini kan dari 2 minggu, kalau dibandingkan ke 1 minggu, dia jadi minus. Oh iya, betul. Jadi terbalik ya, aturannya kan memang kalau 2 ke 1, biasanya plus kan, ini kan karena dia ini. Jadi dari 3 ke 1, 2 ke 1, masih lemot otakku tuh. Ini 1 ke 2, ini plus ya kan. Berarti dia kan ada perbedaan penurunan gitu kan berat badannya kan. Nah, walaupun dia maksudnya berkurang, tapi perbedaannya penurunannya plus ini kan. Nah, kalau 2 ke 1 berarti terbalik, berarti dia minus kan. Ya, oke. Berarti yang 3-nya juga lihat tuh 3 ke 1, 3 ke 2 kan minus juga. Oh iya betul ya. Thank you ya. Bukan makin menurun kayaknya nilainya terbalik gitu kan. Aturan kan kalau nilai apanya kan aturannya kan makin menurun. Nah, makin menurun itu berarti kan walaupun dia nggak minus di sini kan nggak bisa kita samakan gitu ya. Iya, ngerti. Main logika juga ini memang. Ya, Bang. Signifikan aja yang dilihat, Dok. Iya, bingung. Sebenarnya Hilma kalau di sini misalnya nggak pandai, ini kan perbedaan rata ya, perbedaan rata.
ya kan? Kalau dia minus ini berarti artinya ada terbalik ya, Fiza ya, ada Yang pengurangan. terbalik ya. Yang kalau kan kita ngarapinnya kalau dia positif itu berarti dia ngarapinnya bahwa dia ada penurunan berat badan. Berarti kalau negatif ya tidak ada pertambahan berat badan justru gitu loh. Tapi memang tapi berbeda semuanya aja. Iya, itu kan berbeda bermakna secara klinikal signifikan. Kan itu kan kalau kita lihat bintang itu kan ada the mean difference is significant at 0,05 level kan gitu. Jadi kan ini bermakna. Ini apa nih? Ini I kurang J ini maksudnya apa? I kurang J ini ya? I apanya? Beda rata-ratanya. Penambahan berat badannya gitu loh. Maksudnya penambahan berat badan. Jadi misalnya kalau misalnya berat badannya minggu pertama ya kan dibandingkan di minggu kedua. Jadi kan yang minggu pertama Bentar ya Alfiza kakak ini dulu yang ini Dut. faktor 1 Iya, faktor Bang, iya. Mungkin faktor 1 berat badan I dan awal. J itu simbolik aja kan A, B, C, H, I, J. Faktor I dan faktor J aja, simbolik aja tuh. Ya, oke. Iya Bang ya. Simbol aja ya A, B, C ya. Aku pikir IJ itu maksud saya di sini kita bisa lihat dia jangan-jangan pakai makan obat itu justru dia makin berat badan gitu loh. Ngerti kan Bang? Iya, ngerti. Nah, di sini kan kalau kita lihat dia kalau positif berarti ada pengurangan berat badan. Tapi kalau negatif dia justru positif pengurangan berat badan. Negatif justru naik berat badannya. Ya jangan terbalik logikanya, itu yang penting kan. Jadi nanti di sini kita juga bisa mengevaluasi apakah nanti berat badannya justru kalau dari minggu 1 ke minggu ke-3 justru naik berat badan gitu loh. Jadinya masih bisa dilihat dari situ gitu loh. Kalau signifikansi kan ada perbedaan bermakna doang Bang gitu loh. Kita kan nggak tahu nih ke arahnya penaikan berat badan atau kurang berat badan. Mantap. Ini juga kayaknya Fiza gini kakak ngerti lah ini kayaknya Bang Dudi sama Fiza ini faktor 1 ini Bang. Jadi fungsi tabel ini kayaknya ya. Faktor 1 ini kan berat badan awal nih. Kan? Rata-ratanya segini. Oke. Faktor 2 ini berat badan 2 minggu. Rata-ratanya 81. Faktor 3 ini berat badan 1 bulan 78 kan ini makin berkurang kan Bang? Agak paham. Jadi yang ini Bang, ini faktor 1 2 ini kan 0,771. Ini artinya rata-rata yang berat badan awal dikurang rata-rata berat badan 2 minggu. Kalau kita lihat rata-rata berat badan yang awal kan 82. Rata-rata berat badan 2 minggu 81 nih. Kan? Dikurang dapat nih hasilnya 0, iya. Makanya tadi aku tanya tadi sama si Fiza, itu kan kurang ya. Oke. Iya. Kalau kan dan ini perbedaannya bermakna. Kalau yang minus, kenapa bisa minus 771? Kita lihat ya Bang. Berarti ini yang faktor 2 ini kan berat badan 2 minggu. Ini kan udah turun tuh berat badannya. Berat badan 2 minggu. 81,629 dikurang 82. Iya. Jelas lah minus. Minus lah. Iya. Oke. Ngerti. Iya. Ngerti. Jelas minus Bang. Dia juga bilang ngerti ya. Si tambah Siti lebih ngerti lagi. Iya, ngerti. Ya kan Bang, yang 3 ini dengan 1 2 jelas minus kan, yang 3 ini kan berat badan 1 bulan. Nah, berat badan berat 1 bulan ya. Kan? Berat badan 1 bulan ya Bang. Coba ya Bang, yang nomor 3 ini 3 dikurang 1 kan minus. Iya, terbalik. 3 dikurang 2 minus. Kan? Kita lihat datanya. Nah, ini yang data 1 bulan kan 78 nih. 78 dikurang 81 ya minus lah. Iya. 78 dikurang 82 minus. Oh iya, oke. Ngerti Sid, ngerti. Ini mantap. Jadi tabel itu hanya untuk membuat kita supaya nggak baca ke atas gitu. Tabel ini kita untuk langsung udah tahu berapa pengurangannya gitu loh. Jadi kita nggak usah nilai ke atas gitu. Iya, memang kita ke atas, tapi kita angka-angka pusing kita langsung. Itulah dia. Berarti itu membacanya Bang, berarti ada penurunan kan Bang setelah 1 bulan. Iya. Ngerti. Ngerti lah pokoknya. Iya, jadi. Ini yang makaroni ini maksudnya apa? Adjusted to Benproni tadi. Apa itu? Mana Bang? Yang di bawah tabel yang apa tadi? Yang IJ tabel IJ tadi. Yang B
Kak, B. Adjustment for multiple comparison, Bonferroni. Maksudnya betul sih. Bonferroni ini post hoc, Bang. Jadi post hoc itu uji lanjutan. Kalau kita lakukan uji hipotesa pertama itu nilai P-nya signifikan. Jadi contohnya ini. Contohnya uji hipotesanya kan kita pakai general linear model ya, Bang. Iya, iya. Nah, itu yang dilihat kan di data multivariat. Di data multivariat yang kita lihat ini kan Hotelling trace nih, 0,000. Dari sini kan kita cuma bisa mengeluarkan pernyataan ada perbedaan rata berat badan pada pengukuran sebelum 2 minggu 1 bulan, kan Bang? Nah, tapi kita kan nggak tahu nih di uji GLM ini, di uji multivariat ini, di pengukuran berapa yang bermakna gitu. Apa kita mau lihat nih hubungan yang 2 minggu dengan sebelum ada bermakna nggak? Yang 1 bulan dengan 2 minggu ada bermakna nggak gitu, Bang? Kita mau menggali lagi lebih dalam nih yang bedanya di mana gitu. Dari pengukuran berulang. Nggak puas lah pokoknya ya. Pengen nyari lagi. Mau gali lebih dalam, maka kita lanjutkanlah dengan ini, Bonferroni ini, uji post hoc. Di mana Bonferroni itu sih? Di sini nggak ada? Ini Bang, signifikansinya ini. Nah, ini kan ya? Pairwise comparison. Pairwise comparison ini Bang. B adjustment for multiple. Iya. Oke. Sip. Ya ngerti. Iya Bang, ini kan ada 3 pengukuran berulang. Kita mau bandingkan nih Bang antara pengukuran sebelum dengan 2 minggu, sebelum dengan 1 bulan, 2 minggu dengan sebulan gitu Bang. Mau dibandingkan lagi deh, ya? Lebih jauh gitu. Jadi kita pakai uji post hoc, uji lanjutan, Bonferroni. Keluarlah nilainya gitu Bang. Itu rumusnya udah ada tuh ya, menjelimet rumusnya tuh ya pasti ya. Ada Bang. Pokoknya nanti di GLM Bang, Abang masukkan aja stepnya seperti yang Siti bilang di atas tadi, nanti keluar semua ini Bang. Oke Sit, itu yang gampang ya. Nggak usah menghafal rumus mah, oke. Nggak usah dibaca semua Bang, gitu. Iya, karena kan kalau di SPS kan semua dikeluarkan ya. Kita bingung mana ini kan, macam lihat apa ngelihat berserak itu kan di rumah apa kan. Bilang nengoknya nistagmus mata kita. Iya. Iya Bang, gitu Bang kira-kira Bang. Jadi kalau GLM ini yang dilihat nih uji multivariat. Nah, kan signifikan kan Bang. Nah, ini mau lihat nih signifikan apalagi di mana ya yang berbeda gitu. Nah, Abang gali lagi. Ini multivariat itu berarti variabelnya lebih dari 1 kan, Sid? Berarti kan? Iya, Bang. Lebih dari 2. Lebih dari 2. Multivariat, Bang. Di sini kan lebih dari 2, Bang. Karena pengukuran step-stepnya itu multivariat, pairwise tadi yang atas itu kan, pairwise comparison itu kan? Iya, Bang. Mesti keluar tabel-tabel kayak gitu ya. Ini dia langsung keluar semua, Bang. Jadi nanti Siti ulang lagi coba ya. Nah, ini kan. Nah, ini yang pertama kan dia keluar yang cleaning, case processing summaries. Ini, Bang. Ya, itu ngerti lah. Itu ngerti kita. Itu berarti nengok missing data. Ya. Kemudian deskriptif. Deskriptif menengok mean, median. Itu yang untuk ditampilkan di tabel kan. Yang disajikan. Ya, ngerti kita. Siti mantap ini, Bang. Terus kita tes normality. Untuk lihat datanya terdistribusi. Terus tes homogenitas. Itu step-step, jadi tolong apa juga buat Siti ya. Step-stepnya itu dia. Terus tes homogenitas. Iya, tes homogenitas dilihat dari Mochly. Oke. Kemudian ini skip dulu ya. Ini skip. Kemudian nggak usah semua. Nah, ini kemudian lihat di multivariat. Pairwise, enggak? Multivariat dulu, Bang. Multivariat dulu ya. Habis kan bermakna, baru digali pairwise. Baru digali pairwise. Ya, oke. Sip. Ya, ngerti lah. Nggak tahu lah pelan-pelan, walaupun memang nggak tahu semua, tapi alhamdulillah. Oke. Mana Kak Nana ini? Kok nggak muncul Kak Nana? Oke. Kamar mandi dia tadi, permisi. Oke. Ya, terakhir Siti, terakhir ya. Penutup. Baca doa. Iya, Bang. Halo. Ya, kan ada min SD. Kemudian p-value ya, P ya. Nah, kalau menuliskan nanti CI-nya, confidence intervalnya dari data hasil yang tadi, kayak mana nulisnya itu ya? Berarti nanti dia di sini, Bang. Nah, ini di pairwise comparison kan ada tuh ya. Yang mana ditulis? Yang lower bound atau upper bound? Kan plus
plus minus, Bang. Oh gitu Plus ya. minus Bang, range ya. Range ya. Berarti Iya. misalnya Range ya, itu bisa ya. 0,326 0,326 sampai sampai 1,1 gitu ya. Yang mana itu di Siti? Yang mana dipilih kan banyak itu. Ada 1, 2, ada berapa tuh? Ada 6 itu. Ini berapa? Tower Nah, ini bond-nya itu. biasanya Bang, biasanya kalau City sih gini ya, ntar ya. Aduh. Agak payah. Eps. Itu di samping P, Bang. Nanti kita pilihnya. Nah, ini kan sebenarnya gini nih, Bang. Tapi kalau untuk penyajian data kan kita nggak boleh Nggak menyajikan boleh. tadi Iya, bulat-bulat. mesti iya. Tabelnya mesti garis-garis saja kayaknya. Jadi nanti gini, Nggak boleh ya, pakai kolom. 95% CI. CI. Oke. Berarti ini, Bang, kalau gitu kita kodekan ini di atas. Ini kita kodekan ini misalnya A. Ya. Ini kita kodekan ini B. Oke. Kemudian yang ini C, bisa C. kita kodekan C. Oke. Kemudian kita ambil di atas ya, Bang. Mana dia? Contohnya ya Bang Ibrahim nih 0,326 sampai 1,215 ini kan antara berat badan awal dengan berat badan 2 minggu. Ya. Ya. Di sini kita bikin di sini 0,32 sampai 1,21. Contoh ya. Berarti di sini Abang bikin berarti itu kan A, B. Gitu Bang. Oke, sip. Tunggu, ulang terus, Sit. Terus, Sit. 0,32. Coba ulang dulu, Sit. Nah, ini Bang, kayaknya. jadi kan yang berat badan ini kita kodekan ya Bang. Berat badan awal ini anggap A. Berat badan ini B, berat badan ini C. Nah, nanti di 95% confidence interval, ini kan banyak nih. Mereka antara 22 di masing-masing kan Bang? Yang ini contohnya, ini kan antara berat badan awal dengan berat badan 2 minggu. Confidence intervalnya ini 0,32. Oh iya, ngerti. Nah, ya kan, ya, Bang? AB. Iya. Nah, maka untuk kodenya supaya pembaca ngerti itu A, B. Dia pakai AB ya. Iya. Oke. Ngerti sih. Sering juga sih nampak kayak gitu tapi nggak ngerti kan. Rupanya itu dia rahasianya. Makanya gitu. Siti ini udah cocok nih gantikan yang tadi. Siapa nih? Kayaknya udah sekian ya Bang. Mau lanjut lagi Anova Bang. Besok Anova. Ini udah lagi ya. Enak. Besok kita buat besok apa kita bikin? Besok berarti Anova semua ya Bang? Anova. Iya, oke. One way Anova. Kita mulai jam 4 aja biar agak lama sedikit. Yang ini di share ulang di apalah ya? Share ulang di WA grup ya. Iya, Siti betulkan sedikit ya Bang. Siti betulkan sedikit. Iya, sip. Share ya Bang. Oke. Di WA grup ya Bang. Makasih banyak Siti, Pija semua. Ya. Murah rezeki Siti ya. Oke. PR-nya udah selesai belum? Siti. Apa Kak? PR-nya udah selesai belum? Sharing dong. Ya Kak Ira ya? Iya, Kak Ira. PR-nya udah selesai belum? PR-nya mana Kak? Tutup poin aja, tutup poin. Ya. Operasi nih, Bang. Berarti besok Anova semua ya Bang? Ya, Anova, besok jam berapa kita mulai? Jam 4. Kali Abang sama aku, Bang. Jam 4, Bang. Nggak bangun aku nanti. Aku semalam jam 2:30 tidur loh, Jah. Kau baru tidur jam berapa? 2:30 aku tidur. Aku 2:30. Kalau Objen itu biasanya like sleep aja itu. Like sleep. Nggak boleh, Bang. Ada penelitiannya. Oh iya itu ya. Aku nanti tidurnya nanti hari berikutnya kalau aku tidur ganti. Ya udah ya, kita ini nanti ya. Nanti Siti, Zoom, makasih banyak Siti link ya. Zoom kalau mau nanti sebelum Arbiza, masuk. makasih. Ya, nanti sebelum masuk ininya. YouTube nanti mungkin dikasih link Zoom dulu. Tapi kalau masalah supaya nggak lupa-lupa nanti masukkan YouTube aja. Jadi kalau suatu saat nanti dibutuhkan bisa lihat lagi. Oke. Terima kasih banyak Siti, Arbiza. Arbiza, Boim dan Kak Ira. Mana yang Jadi lain-lain? besok jam berapa Bang? Besok jam 5 lah seperti biasa. Hampir 3 jam kita nggak bosan, beda. Udah mantap kok ini. Aku suka nih. Makanya aku tanya tadi kan biar nggak ngantuk. Oke ya. Oke. Assalamualaikum.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Makasih ya, Arfiza. Terima kasih semua. Terima kasih Arpija. Mantap. Exit full screen. Lip.